Sebenarnya boleh nggak sih kita curiga sama orang lain, curiga sama lingkungan kita? Halo, Ganedo yang di sini. Hari ini saya lagi ada di Cisang. Cisang ini di Taiwan, kita naik sepeda. Udaranya sejuk sekali. Rencananya kita mau goes dari Cisang ini nanti ke Taipei. 2 hari yang lalu saya dicurigai orang. Jadi ban sepeda saya itu bocor. Kemudian saya menepi ke samping rumah orang gitu ya. Saya balik sepedanya karena roda belakang ya. Kemudian saya tambal. Mungkin karena panas saya nambalnya lama sekali. Sudah 3 kali nambal, bukan 3 kali nambal, 3 kali ganti ban sepeda. 3-tiganya bocor. Karena saya nggak hati-hati ya, jadi lama sekali. Karena saya di samping rumah orang lain, nah orang itu kan mulai lihat gitu ya, curiga nih ada apa ini orang ini. Jangan-jangan berniat jahat gitu ya. Nah, makin lama kemudian dia ngintip, akhirnya dia datang. Dia lihat saya, oh ini jujur ini, ternyata orang ini sedang butuh bantuan. Dia tawarkan saya apa yang bisa dibantu, kemudian apakah saya butuh peralatan dan segala macam. Nah pada saat itu saya masih optimis, pada saat ditanya itu baru ban pertama yang saya pasang dari 3 ban serap. Saya bilang oke, no problem. Dengan bahasa Mandarin terbata-bata saya bilang it's okay gitu ya. Kemudian setengah jam kemudian kok belum beres ya, dia datang lagi. Dan akhirnya saya nyerah, sudah 3 ban yang saya pasang itu semuanya bocor. Karena pada saat saya tutup bannya itu, saya menyongkelnya terlalu keras, jadi kena ban dalamnya bocor lagi gitu ya. 3 rusak. Akhirnya dia tawarkan bantuan untuk diantarkan ke toko sepeda, cukup jauh. Dengan mobilnya diantar, dikasih minum, kemudian dikasih kue. Jadi dari kecurigaan menjadi empati, menjadi percaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memang harus mencurigai orang lain. Karena banyak sekali orang-orang yang kelihatannya lugu, kelihatannya baik, itu berniat jahat gitu ya. Saya termasuk orang yang paling gampang percaya orang, paling gampang berempati. Itu dulu ya, dulu sekali. Tapi pelan-pelan saya belajar bagaimana membentengi diri dengan rasa curiga untuk menganalisa sebelum saya percaya, sebelum saya masuk ke dalam empati yang lebih dalam. Pernah dulu saya juga terima karyawan, bagus sekali, pintar, rajin gitu ya. Begitu sebulan jalan, dipinjam uang, saya kasih. Kemudian dia datang ke rumah pinjam uang lagi. Loh ini kok pinjam uang terus nih, kenapa ini gitu ya. Terakhir baru tahu bahwa dia itu narkoba gitu ya. Jadi konsumsi narkoba sehingga butuh uang terus menerus. Dan akhirnya endingnya dia membawa lari proyektor saya. Pada saat itu proyektor mahal sekali, proyektor kecil. Itu biasanya saya pakai untuk presentasi ke perusahaan-perusahaan kalau saya jual software ya. Itu dibawa kabur sama dia, itu harganya mahal banget, 2.000 pada saat itu, 2.000 Sing dolar. Itulah saya tidak memverifikasi kecurigaan di depan sebelum masuk ke dalam untuk menjadi percaya. Itu banyak hal seperti itu terjadi pada saya. Jadi untuk Anda-Anda yang dibaiki orang, terlalu baik, juga perlu curiga. Supaya kita menghindari hal-hal yang membuat kita jengkel. Tidak hanya pada orang sebenarnya, pada lingkungan, pada komputer, ChatGPT atau AI gitu ya. Itu kita harus curiga juga, termasuk diri kita sendiri. Nah, kalau curiga soal lingkungan, misalnya pada saat kita naik kapal, menyeberang gitu ya, kita perlu curiga tuh sama kapal kita. Apakah kapal kita itu cukup baik kondisinya, apakah dia akan tenggelam, apakah di dalam ada safety jacket, atau apapun lah ya. Jadi kita mulai mencurigai apakah ini benar apa enggak gitu ya. Jadi
mulai menganalisa hal-hal di lingkungan kita yang bisa mempengaruhi kita. Kemudian saya juga mencurigai ChatGPT ya. Dia kan pintar sekali ya, AI. Kayaknya nggak bisa salah gitu. Semua yang ditanya kayaknya jawabannya benar-benar semua. Suatu ketika saya diskusi, saya lagi bikin sesuatu, dia mempertahankan pendapatnya. Saya bilang ini salah. Oh enggak, ini benar. Ini salah, ini harusnya begini. Enggak, ini benar, begini seharusnya, dia bilang. Nah kemudian akhirnya saya kasih bukti-bukti bahwa ini benar. Dan dia bilang begini, ternyata Anda benar, terima kasih untuk tidak percaya begitu saja kepada saya gitu ya. Maksudnya kepada dia gitu ya, pada AI. Waduh, cukup aneh, tapi itu kejadian bahwa AI itu juga bisa salah. Dia bisa memberikan argumen yang sepertinya oke, sepertinya akurat, tapi ternyata tidak. Jadi kita juga perlu pintar untuk menggunakan AI. Dengan kita ngerti sesuatu, kemudian diskusi sama AI, dan itu akan membuat kita semakin pintar. Kalau kita nggak cukup knowledge, nggak cukup pengetahuan yang bagus, dan tidak menaruh curiga sama si AI, maka kita akan terpedaya. Kita akan percaya 100% apa yang dikatakan dia, dan itu bahaya sekali untuk kita. Contoh lain tentang curiga itu adalah misalnya ada promosi di internet tentang bagaimana mencari uang yang banyak. Kemarin saya lihat ada iklan menjadi YouTuber dengan harga sekitar 199, 200 ribu lah ya. Bisa mendapatkan 20 juta sebulan, 25 juta sebulan. Nah kita perlu curiga ya, bangun curiga itu, oh yang benar. Kalau dia bisa mengantarkan orang mencari uang 25 juta sebulan, artinya dia bisa kan ya, dia sendiri bisa. Sehingga ngapain dia ngajarin orang untuk mencari 25 juta dengan bayaran 200 ribu. Kalau dia ingin mengumpulkan uang banyak, toh dia bisa buat 10 channel sehingga dapat 250 juta sebulan. Kenapa dia harus susah payah mentraining orang misalnya ya. Barangkali juga benar, tapi mungkin dari 100 atau dari 200 hanya satu orang yang dapat 25 juta, selebihnya ya mungkin tidak berhasil, gagal, atau mungkin dapat 2 juta atau 3 juta. Nah, over promise, janji yang terlalu tinggi, itu perlu kita curigai. Kita harus mencurigai semua hal, apalagi yang di internet ya. Kita nggak melihat orang, kita nggak melihat wajahnya dia, sehingga kita betul-betul bisa melihat teksnya, tawaran-tawarannya dicurigai. Apakah ini benar, apakah ini masuk akal, sehingga kita jauh lebih aman lagi. Nah, yang terakhir mungkin curiga terhadap diri kita sendiri. Perlu nggak sih kita curiga bahwa apakah hidup yang kita jalanin ini sudah benar, walaupun semua orang menjalankan hal yang sama. Apalagi kalau kita sudah memikirkan tentang hidup. Apakah hidup yang bangun dari jam 7 pagi, jam 6 pagi, pulang jam 8 malam itu benar? Apakah kita sedang memperjuangkan hal yang benar? Kalau kita memperjuangkan untuk uang anak sekolah, kemudian pembiayaan orang tua, sakit, dan segala macam, itu sangat worth it dan sangat harus kita lakukan. Menukarkan waktu kita untuk hal yang memang sedang kita perjuangkan. Tapi lain halnya kalau kita sudah di level cukup, sebenarnya cukup itu kan juga relatif ya, cukup untuk hidup atau cukup untuk bermewah-mewah. Ini sulit sekali menggambarkannya. Jadi kalau kita ngerti cukup, yang kita maksud adalah kebutuhan dasar, uang sekolah, dan kehidupan yang lumayan gitu ya. Lumayan pun relatif ya, lumayan itu ya tidak mewah misalnya ya. Maka ketika kita sudah bekerja begitu keras dan merasa cukup, kita perlu pikir ulang dan mencurigai apakah keputusan kita benar untuk bekerja sampai 50, 60, bahkan sampai 70 tahun. Apakah lebih baik misalnya ketika umur 50, 60 saya sudah mendekat dengan cucu atau mengerjakan hal yang saya suka, pergi kemana saya suka gitu ya, atau apapun lah. Tapi setidaknya kita menaruh curiga dengan pikiran kita, dengan
pola yang sudah tertanam di pikiran kita yang tidak pernah kita pertanyakan. Dengan sesekali mencurigai keputusan-keputusan kita, kita akan menjadi lebih benar lagi, terkoreksi. Jadi sedikit-sedikit terkoreksinya. Demikian sharing saya tentang curiga, bahwa kita harus tetap curiga kepada siapa saja, kepada orang lain, kepada sekitar kita, lingkungan kita, kepada AI, ChatGPT dan kawan-kawannya itu, juga kepada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.